Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Zahira di sini. Selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan bersama Ustadz Syahrul. Kita bersama-sama akan belajar tentang hijrah Nabi ke Madinah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Zaira? Alhamdulillah sehat Tat. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita bahas bersama. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Mbak Zaira. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi Mbak Zaira, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah itu ada peristiwa yang runtut yang luar biasa. Mulai dari tahun kesedihan, setelah tahun kesedihan, habis itu apa Mbak Zaira kira-kira? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, pintar. Sebelum Isra Mi'raj nanti ada hijrah ke Taif yang ditolak dan lain sebagainya. Kemudian sampai ada masa di mana ada orang-orang yang haji dari kota Madinah atau kota Yasrib ke Mekah, sehingga terjadilah Aqabah, Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian 1 tahun berikutnya terjadilah sebuah Baiat yang kedua yang disebut Aqabah, Baiat Aqabah yang kedua. Lah, Baiat inilah yang kemudian oleh Nabi membangun solidaritas. Mbak Zaira tahu ya apa arti dari solidaritas? Tahu. Apa solidaritas itu? Kekompakan. Solidaritas itu kekompakan. Luar biasanya membaiat orang-orang yang mau haji ke kota Mekah untuk berikrar masuk Islam. Dan disitulah ada seorang dai pertama di Islam. Siapa namanya? Dai pertama di Islam adalah Umair al-Abdi yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menemani orang-orang yang haji tadi, yang baiat Aqabah tadi. Umair al-Abdi, beliau diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Masya Allah. Begitupun akhirnya sudah kafir Quraisy merasa Madinah, kota Yasrib sudah banyak orang yang masuk Islam dan menyadari atas risalah kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Apa kira-kira yang terjadi? Luar biasa. Yang terjadi, mereka galau luar biasa. Mereka akan merencanakan tipu muslihat yang mengerikan. Ada kalanya yang ingin memenjarakan Nabi, tapi kebanyakan mereka sepakatnya adalah membunuh Nabi. Orang-orang hebat kafir Quraisy, siapapun para pemuda-pemuda tangguh, ditawari oleh kafir Quraisy agar bisa membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Coba bayangkan, hadiah bagi mereka yang bisa membunuh Nabi kala itu, karena dakwah Nabi sudah meluas sampai ke Yasrib, berapa? Kamu tahu apa enggak kira-kira? Kurang tahu. Ada 100 unta. Bayangkan, 100 unta imbalan bagi yang bisa membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Allah menurunkan wahyu, mengabarkan kabar kepada Nabi besar Muhammad SAW bahwa orang-orang kafir Quraisy bersiasat untuk membunuh beliau. Apa yang terjadi? Wah, akhirnya siasat malam hari seketika langsung dibuat. Betapa ada ancaman, Nabi pun segera merundingkan dengan sahabat karib, sahabat yang dekat dengan beliau. Siapa kira-kira? Abu Bakar. Pintar, sahabat Abu Bakar. Beliau berunding di malam hari. Sayyidina Ali pun diutus oleh Nabi untuk menggantikan tidurnya di kasur. Di tempat tidur beliau digantikan oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib itu masih muda. Kira-kira Mbak Zaira, ada enggak anak muda yang berani mati di tempat tidur? Ya ada. Kira-kira hanya Sayyidina Ali yang berani menggantikan posisi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal kala itu kafir Quraisy sudah mengepung rumah. Akhirnya Nabi beserta Abu Bakar As-Siddiq, beliau
keluar dari celah-celah, di celah-celah rumah, tidak di depan dan tidak di belakang, sehingga kafir Quraisy pun tidak tahu bahwa Nabi dan sahabat Abu Bakar sudah keluar dari rumah tersebut. Apa yang terjadi? Nabi sudah merencanakan habis keluar beliau akan pergi ke gua. Kamu tahu apa nama guanya yang untuk bersembunyi Nabi ketika apa? Gua Thur. Pinter Mbak Zera, di Gua Thur. Maka di Gua Thur Nabi Muhammad beserta Abu Bakar, beliau hanya berdua orang menetap dan tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Masya Allah. Lah Ustadz, makan dan minumnya gimana? Ini betapa luar biasanya rencana Nabi seketika, tapi Nabi sudah membentuk rencana yang luar biasa. Ada putra putri, ada putrinya Abu Bakar yang sudah menyiapkan bekal. Kemudian ada putranya Abdullah bin Umar itu yang menjadi mata-mata. Jadi semua komponen terlibat, ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang anak kecil. Wah, luar biasa. Jadi semuanya semuanya terlibat, dan itulah yang dikehendaki oleh Nabi agar kalau berdakwah itu harus melibatkan banyak orang. Ini satu pelajaran ya dari hijrah ini. Ingin berdakwah sukses berarti harus melibatkan banyak komponen, baik yang muda, yang remaja, sampai yang besar, termasuk orang-orang yang benar-benar kira-kira tidak punya kapasitas untuk melindungi kita dan membantu kita, seperti halnya budaknya Abu Bakar yang meletakkan kambingnya di dekat Gua Thur, sehingga orang-orang kafir Quraisy mencari 3 hari 3 malam kerepotan karena tidak ketemu. Nah, beliau berdua di gua. Masya Allah, betapa kemudian Allah, ada riwayat yang masyhur tentang laba-laba dan merpati yang menutupi Gua Thur, sehingga ketika orang kafir Quraisy melihat, tidak mungkin ini kalau ada Nabi dan Abu Bakar di dalamnya. Wah, luar biasa. Sampai mohon maaf, putrinya Abu Bakar sampai kena tampar karena tidak berkata jujur tentang keberadaan Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wah, betapa luar biasanya pengorbanan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Lanjut Mbak Zera, setelah 3 hari itu kira-kira beliau keluar rumah 12 atau 13 September 622 Masehi. Wah, ini ada datanya di Sirah Nabawiyah, luar biasa. Beliau keluar 3 hari 3 malam di gua, baru kemudian beliau berangkatlah. Mohon maaf, kamu kalau Madinah dan Mekah itu antara utara dan barat, utara dan selatan. Mekah ya, kalau tidak salah ya, Madinah itu utara, selatannya Mekah. Cuma Nabi mengambil jalur yang lain, sehingga beliau harus memutar agar tidak ketahuan. Ada satu peristiwa yang Masya Allah, ini saya jadikan pelajaran yang luar biasa. Ketika Nabi berada di tanah Jaffa, Nabi itu melihat ke arah belakang. Berarti arah ke belakangnya itu kemana? Ke kota Mekah. Maka Nabi melihat, Masya Allah, dawuhnya Nabi, sungguh aku mencintaimu. Andai saja kalaupun bukan kaummu yang mengusirku, aku akan tetap tinggal bersamamu. Itu luar biasa. Itu ungkapan kecintaan kepada tanah kelahiran. Jadi wajar kalau kita cinta tanah air kita cinta daerah kita, itu hal yang wajar. Nabi pun juga merasakan kecintaan yang luar biasa. Sampai di daerah yang namanya Jaffa, ada satu ayat yang turun, surat Al-Qasas, yang itu tidak disebutkan oleh para tafsir, para ulama, antara Makkah dan Makkiyah atau Madaniyah. Ayatnya, saat itu Nabi merasa gundah karena kangen, ingin kembali ke Mekah saja. Kira-kira gini aja lah sederhananya Mbak Zaira. Mbak Zaira kalau mondok itu kan meninggalkan kampung halaman, kira-kira berat apa mudah? Berat. Bakal berat. Itulah ayatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Nabi merasa rindu luar biasa, sampai untanya berjalan menuju ke Madinah, tapi beliau berulang kali melihat ke belakang. Akhirnya ayat surat Al-Qasas ini turun. Innal ladzi farada 'alaika la radduka ila ma'ad. Al-ayah.
Malaikat Jibril menyampaikan ayat ini agar hati Nabi tenang. Apa artinya? Sungguh Nabi, zat yang mengutusmu, yang menurunkanmu, yang memberikanmu Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempat semula. Nah, ada banyak penafsiran terkait ma'ad. Ada kalanya yang dimaksud adalah Mekah, ada yang dimaksud adalah hari akhir. Pokoknya walhasil janji Allah kepada Nabi akan bisa kembali ke kota Mekah. Nah, Masya Allah, luar biasa. Disitulah para ulama termasuk Ibnu Hajar menyebutkan bahwa rasa cinta pada tanah air itu boleh. Kita cinta pada bangsa kita, berarti itu boleh dan sangat dianjurkan sekali, selagi tidak menyalahi, tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Masya Allah. Sampai tiba di kota di daerah namanya Kuba, beliau membangun masjid. Dan apa yang terjadi? Para orang-orang masyarakat Madinah, karena tadi sudah ada apa? Sudah ada dai. Siapa tadi namanya dainya, Mbak Zaira? Umar Al-Abdi. Umar Al-Abdi sudah berhasil beberapa bulan tinggal di Madinah, sudah berhasil mengajak masyarakat untuk mencintai, untuk mengenal Islam. Apa yang terjadi? Masyarakat pun menanti-nanti kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, ada anak-anak kecil, ada yang dewasa, ada yang remaja-remaja, semua ada yang naik pohon kurma. Wanita-wanita sudah menyiapkan diri untuk menyebut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Walhasil ketika Nabi sudah menginjakkan tanah di kota Madinah, semua masyarakat bersuka cita. Sehingga ada syair yang masyhur, Tola'an. Mbak Zaira apa? Coba disyairkan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillaida. Itu semuanya menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kalau di salah satu pembacaan Halul Qiyam, kan ada banyak ya, ada Banjari, ada Marawis. Kemudian kalau di Jawa kita mengenal dengan istilah Izari. Izari itu ciri khasnya suara vokalnya menggunakan bahasa orang dewasa, orang tua. Tapi ada suara anak kecil-kecil. Nah, Izari ini ingin menggambarkan, ingin menghadirkan betapa Nabi ketika disambut itu ada banyak orang yang menyambutnya, baik kecil, dewasa, remaja, perempuan, sehingga ungkapan kebahagiaan itu terasa. Itu sekilas tentang hijrah Nabi besar Muhammad SAW di kota Madinah. Jadi apa pelajaran yang kita peroleh, Ustadz? Jadi hijrah ke Madinah itu banyak sekali pelajaran. Tadi yang saya katakan, ketika kita berdakwah harus melibatkan banyak komponen. Tidak boleh terlalu egois dan tidak boleh individualisme, terlalu saya dan saya. Tidak, harus melibatkan banyak komponen. Yang muda, yang kecil, atau bahkan yang dewasa sekalipun, para wanita juga dilibatkan. Begitu. Kemudian yang kedua, betapa kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi besar Muhammad SAW, menemani beliau di Gua Thur. Masya Allah, luar biasa. 3 hari 3 malam tidak keluar loh, Mbak. Coba bayangkan kalau ada hewan. Sahabat Abu Bakar yang pertama kali masuk gua untuk memastikan adakah sesuatu yang berbahaya untuk Nabi. Betapa kalau kita bersama guru-guru kita, maka kita harus memastikan guru-guru kita aman dari bahaya. Ada satu cerita yang belum saya ceritakan. Yang pertama adalah ketika Nabi keluar dari Gua Thur, ada Suraqah, pengintai dari kafir Quraisy yang siap membunuh. Tapi apa yang terjadi? Suraqah ketika mau mendekat dengan Nabi, ingin membunuh, tidak bisa. Kuda yang dipakai tiba-tiba entah itu kudanya jatuh, pokoknya ada insiden. Maka ketika Nabi ini benar-benar dilindungi oleh Allah, betapapun orang-orang yang mencelakakan Nabi akan tetap selamat. Nabi akan tetap selamat. Suraqah pun sampai mengakui bahwa benar-benar Muhammad memang benar-benar utusan Allah, sehingga keinginanku untuk membunuhnya pun tidak akan tercapai. Sehingga Suraqah kembali ke kafir Quraisy. Masya Allah. Kemudian yang ketiga
betapa kecintaan kita pada tanah air itu bagian hal yang wajar dan patut-patut saja, dan tidak boleh kemudian kita kita tidak boleh cinta tanah air, tidak boleh. Kita harus cinta tanah air kita harus cinta tanah air, sehingga seperti yang disampaikan hubul watan minal iman. Yang kemudian yang keempat, ya ternyata Mbak, di Madinah itu ada banyak sanak-sanak baginda Nabi besar Muhammad SAW, suku Khazraj, dan kemudian itu semuanya keluarga besar ibu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa nama ibunya? Nabi Siti Aminah. Siti Aminah. Jadi Siti Aminah itu asalnya dari kota Madinah. Dan mengapa ke Madinah? Karena itu ada banyak sanak keluarga Nabi di sana, dan orang penduduk yang memiliki hati yang lembut, perangai yang bagus, dan letak geografisnya juga cukup memadai, cukup strategis. Termasuk salah satu alasan mengapa harus hijrah ke Madinah adalah ada perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Jadi itulah kemudian Nabi rencananya singkat, padat, segera langsung dilaksanakan oleh baginda Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin itu Mbak Zaira yang bisa kita pelajari dari hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ada banyak pelajaran yang harus kita petik dari sini, meskipun ini hanya sekilas. Kalaupun kita pelajari lagi akan ada banyak lagi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Zaira. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Permisa, Misja Official. Semoga kalian tetap semangat berpuasa. Jazakumullah jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapat dari Ustadz Syahrul. Semoga kita bersama-sama bisa mengambil hikmah dari apa yang kita telah pelajari bersama. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.